Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Ya. Pemirsa, pendapatan asli daerah sudah menjadi sebuah keniscayaan bagi setiap daerah dan bagaimana mengupayakannya itu sehingga bisa menjadi belanja dan menjadi pendapatan. Tentunya ini tidak gampang. Kita akan mengupas itu bersama orang yang sudah kompeten di bidangnya. Dan ini adalah cakupan di Kabupaten Muaro Jambi. Langsung saja kita sapa, beliau adalah Dedi Kurniawan, SEMM CRMO. Ya, selamat siang ya Bang Desi. Selamat siang, alhamdulillah. Saya takut nih kalau salah baca gelar. Iya. Jadi Dedi Kurniawan SEMM CRMO. Iya. Kalau SE mungkin pemirsa udah paham nih. Iya. MM Magister Manajemen udah paham juga. CRMO ini apa nih, Bang? CRM itu kepanjangan dari Certified Risk Management Officer. Oke. Nah, jadi ini merupakan sertifikasi manajemen profesi di mana kita lebih memfokuskan kepada manajemen resiko yang ada di organisasinya kita. Oke, Seperti itu Ya. pemirsa CRMO. Iya. Nggak gampang dapatnya nih. Walaupun gratis, tapi nggak gampang dapatnya. Ya, alhamdulillah kemarin Bang Dapat beasiswa gitu ya? itu saya dapat beasiswa dari BPKP pusat seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Berarti memang kompeten dong bicara masalah Insya itu. Allah ya, berusaha untuk menjadi lebih baik lah gitu ya. Asik. Jadi sambil belajar juga ya Bang ya. Ya betul. Ya. Nah, Bang Dedi ini pemirsa itu adalah Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Retribusi daerah Daerah. di Kabupaten Muaro Jambi. Nah, beliau hadir di sini, kita akan mengupas secara dalam terkait dengan apa itu pajak mungkin nanti, Bang. Ya. Kemudian bagaimana pajak daerah ya, bagaimana pajak itu digali, kemudian bagaimana pajak itu bisa menjadi pendapatan daerah dan bagaimana membelanjakannya, Ya. sehingga itu menjadi kemaslahatan umat. Ya, Oke, betul mungkin sekali. langsung saja, Bang Dedi, apa sih sebenarnya pajak daerah itu? Ya, oke. Kok menjadi sebuah ketika orang bicara berapa APBD satu daerah sekian, dari APBD itu berapa PAD-nya, Ya, ya kan? Nah, tentunya PAD ini nggak simsalabim tahu-tahu ada, ya. pasti sumbernya dari pajak daerah. Ya, Nah, betul. apa sih sebenarnya pajak daerah itu, Bang Dedi? Oke, terima kasih Bang Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang pemirsa Jack TV yang ada di rumah. Jadi dalam kesempatan kali ini ya Bang Desi ya, perkenalkan saya untuk memperkenalkan Ya. diri terlebih dahulu. Nama saya Dedi Kurniawan. Saat ini saya menjabat sebagai Kabid Perencanaan juga Pengelolaan Pendapatan Daerah di BPPRD Kabupaten Muaro Jambi. Nah, jadi kalau kita berbicara pajak daerah merupakan salah satu komponen Oke. dalam membangun suatu daerah. Jadi komponen pajak daerah ini terdiri dari komponen PAD ya, Ya, Bang komponen Desi ya. PAD. Jadi komponen pendapatan asli daerah itu ada yang namanya pajak daerah, Oke. kemudian retribusi daerah, kemudian Oke. juga kekayaan lain yang dipisahkan. Oke. Nah, jadi dari beberapa komponen tersebut itu nanti kita lihat dulu nih Bang. Jadi dari pajak daerah itu sendiri terdapat juga ada beberapa pajak. Itu ada yang namanya pajak seperti pajak PBJT. Nah, jadi pajak PBJT ini terdiri dari pajak makan minum, Oh, Mami. kemudian pajak perhotelan, Oke. pajak parkir, Oke. kemudian juga ada pajak yang lainnya. Kemudian juga ada yang namanya pajak MBLB. Nah, pajak mineral logam bukan batuan. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada yang namanya pajak PBB, kemudian juga ada yang namanya pajak BPHTB. Nah, jadi BPHTB. komponen-komponen pajak ini yang dikelola oleh BPPRD Kabupaten Muaro Jambi. Seperti itu. Kemudian juga ada yang namanya retribusi daerah. Nah, retribusi Nah, daerah. retribusi daerah ini itu yang mengambil atau memungut retribusinya itu adalah OPD teknis. Seperti contohnya, misalnya Dinas Pariwisata. Nah, Dinas Pariwisata seperti misalnya kita mau masuk ke Candi Muaro Jambi, itu kan kita dikenakan retribusi, ya tiket masuk atau retribusi. Nah, seperti itu. Kemudian juga kalau kita misalnya ke Dinas Koperindak. Nah, di Dinas Koperindak itu ada juga yang namanya jenis retribusi seperti yang di pasar-pasar itu ya. Pasar-pasar seperti itu. Jadi retribusi pasar itu yang memungutnya Dinas OPD yang terkait. Yang membidangin di retribusi tersebut. Seperti itu. Nah, jadi pajak daerah ini Bang, itu sangat berperanan penting dalam penyusunan APBD kita. Nah, jadi berapa besar pajak yang kita dapatkan nanti kan itu masuk ke dalam komponen APBD. Nah, jadi semakin tinggi pajak kita berarti kan
yang namanya pembangunan yang ada di dalam suatu daerah itu akan juga semakin lebih baik lagi. Nah, jadi alhamdulillah Kabupaten Muaro Jambi itu setiap tahunnya untuk yang namanya penerimaan pajaknya itu mengalami yang namanya tren positif. Nah, jadi tren positif ini itu juga sangat memberikan impact yang sangat baik sekali dalam pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi. Nah, seperti itu. Jadi untuk di tahun 2024 kemarin itu untuk pajak daerah yang kita targetkan itu alhamdulillah itu over target. Nah, jadi alhamdulillah kita over target dan itu juga tidak lepas dari yang namanya masyarakat kita yang taat membayar pajak. Nah, jadi karena memang Kabupaten Muaro Jambi ini Bang, itu kan kabupatennya terdiri dari 11 kecamatan, dan itu wilayahnya sangat luas sekali. Jadi karena sampai ke Bahar sana, sampai ke Bahar, ada Bahar Utara, Bahar Tengah dan juga Bahar Selatan. Nah, seperti itu juga. Dan juga ada yang potensi pajak terbesar itu kalau di Kecamatan Muaro Jambi itu ada di Kecamatan Jaluko, Kecamatan Mestong, Kecamatan Sungai Gelam, itu potensi pajaknya penyumbang pajak terbesar lah ya untuk kabupaten ya. Terbesar seperti PBB dan juga BPHTB. Samping itu juga ada kecamatan-kecamatan lainnya itu penyumbang pajaknya juga relatif lebih baik juga seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, ya, berapa persen itu kan ada dalam APBD kita itu ada yang transfer dari pusat. Ya. Nah, terus ada juga yang dari PAD. PAD, ya, nah, betul. Kita dari struktur APBD kita itu berapa persen kita yang punya yang dari kita sendiri dari PAD? Kita sendiri PAD kita ya. Oke. Memang kalau untuk di Kabupaten Muaro Jambi itu struktur APBD kita memang ada transfer dari pusat dan itu memang nilainya cukup besar. Jadi lebih kurang 90% kita masih mengandalkan DAU. Ya, jadi ya lebih kurang 10% dari PAD-nya kita seperti itu. Jadi memang ada lah ya dari kita nggak 100% enggak. Jadi ya lebih kurang 10% itu berasal dari PAD-nya Kabupaten Muaro Jambi seperti itu. Ada juga yang sharing dengan provinsi untuk pajak. Ada Bang. Nah, jadi yang untuk pajak ini kan sekarang terhitung dari tanggal 5 Januari tahun 2025 itu kita sudah yang namanya menetapkan opsen PKB dan juga opsen MBLB. Nah, perlu saya jelaskan di sini di kesempatan pada siang hari ini ya kepada pemirsa JEK TV. Nah, jadi kalau kita berbicara opsen PKB dan juga BBNKB itu adalah pajak tambahan kendaraan bermotor dan juga bea balik nama kendaraan bermotor. Nah, jadi untuk yang namanya persentasenya itu pihak kabupaten itu mendapatkan 66% dari nilai pajak terhutang seperti itu. Nah, jadi jadi untuk provinsi itu sisanya. 44. Jadi untuk yang namanya persentasenya sebenarnya untuk wajib pajak pun kita sebagai pemilik kendaraan itu kenaikannya juga tidak terlalu signifikan. Paling hanya Rp8.000 lah dari pajak yang sudah kita bayarkan di tahun sebelumnya. Jadi saat ini kalau biasanya di provinsi itu ada yang namanya bagi hasil pajak. Nah, jadi di tahun 2025 ini itu di seluruh Indonesia itu sudah menetapkan yang namanya opsen pajak. Jadi kita langsung 66% itu miliknya dari kabupaten kota seperti itu. Dan demikian juga untuk yang namanya opsen MBLB atau mineral logam bukan batuan. Nah, itu kewajiban dari kabupaten itu untuk memberikan opsen MBLB-nya kepada pihak provinsi dan nilainya itu sebesar 25% dari total pajak terhutang dari pajak MBLB itu sendiri. Seperti jadi ada timbal balik ya. Jadi kalau dari provinsi memberikan ke kabupaten kota itu opsen PKB dan BBNKB, dari pihak kabupaten menyerahkan kepada pihak provinsi itu adalah namanya opsen MBLB. Seperti jadi itu. Subsidi silang lah ya. Subsidi silang, iya seperti saling itu. Subsidi ya. Saling subsidi. Karena memang itu memang pertama sumbernya berasal dari daerah kabupaten kota. Iya. Nah, tinggal lagi kan pengelola dan pemungutnya. Betul. Antara kabupaten dan provinsi. Iya, betul. Nah, itu batasannya apa itu? Nah, kalau untuk batasannya sendiri, kita membuat yang namanya perjanjian kerjasama antara provinsi dan kabupaten dan juga kabupaten dengan pihak provinsi. Dan demikian juga dalam mekanisme pembayaran. Sekarang kita berbicara mekanisme pembayaran opsen MBLB, karena kan opsen MBLB itu kita kabupaten yang menyerahkan kepada provinsi. Nah, jadi untuk yang namanya proses layanan yang namanya transfer kepada
kabupaten atau dari wajib pajak ke pihak provinsi, itu kita dalam SKPD sudah langsung kita tetapkan. Jadi surat ketetapan pajak daerah dalam SKPD itu jelas Bang. Jadi yang mana ini pajak MBLB yang masuk ke dalam rekening pajak daerah kabupaten, kemudian mana ini yang masuk ke dalam RKUD provinsi, seperti itu. Nah, itu juga kita tuangkan dalam PKS antara BPPRD dan juga pihak Bank Jambi. Dan itu sudah kita realisasikan. Transaksinya semuanya melalui Bank Jambi ya? Transaksi kita secara non-tunai, jadi semua secara non-tunai, itu kita melalui sistem transfer. Jadi pihak Bank Jambi nanti langsung split bill. Jadi pada saat wajib pajak membayar yang namanya pajak, misalnya pajak pasir seperti itu, atau pajak tanah uruk, galian C ya, itu mereka langsung split bill dari pihak Bank Jambinya, kayak gitu. Jadi secara real time ya langsung. Ngomong-ngomong nih, terlintas aja nih, kan pajak nih, pajak itu dipajak lagi nggak oleh negara? Enggak ya? Enggak. Ya? Jadi beda ya antara pajak daerah dan juga pajak nasional. Ya, kalau kita berbicara PPN itu kan masuknya ke pajak nasional. PPN, PPh 21, PPh 22 dan juga PPh 23 kita langsung ke nasional. Dan itu ada aplikasi namanya Cortex ya. Nah, jadi sekarang untuk si yang namanya mau bayar pajak ya Bang, itu kan melalui aplikasi Cortex kan itu jelas. Jadi untuk pajak PPN itu 11% dari total belanja yang mereka lakukan, seperti itu. Nah, jelas jadi, ya pemisahannya ya. Jelas berbeda. Jadi itu ada yang masuk ke negara, mana yang haknya daerah itu kita kelola di daerah, seperti itu. Nah, tentunya Bang, proses pengumpulan pajak yang tadi berbagai sumber itu kan nggak gampang nih. Nah, tentu kita juga penasaran gimana sih cara pemungutan pajak itu sehingga bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah. Tapi jangan dijawab dulu, karena ada yang mau lewat berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Bisa kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Bang, tadi sempat terputus nih. Ini seru nih cerita pajak ini. Tadi kan sumber-sumber sudah dapat. Kemudian ada batasan jelas pajak yang mana masuk ke kabupaten dan pajak mana yang bisa masuk ke provinsi. Nah, ini kan cerita enaknya nih. Nilainya gede, namanya pendapatan asli daerah. Tapi kan di balik semua itu nggak simsalabim nih. Pasti ada proses sehingga itu terkumpul dan akhirnya menjadi pendapatan asli daerah. Nah, ini prosesnya gimana nih? Nah, sebelum kita berbicara output, jadi kan kita ada yang namanya proses perencanaan. Jadi proses perencanaan bagaimana pajak itu kita peroleh, itu pertama kali yang harus kita lakukan adalah sosialisasi dulu nih Bang. Jadi sosialisasi pajak kepada wajib pajak, objek pajak itu ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Nah, kami di bidang P3D kalau kita singkat ya Bang, jadi bidang perencanaan juga pengembangan pendapatan daerah di BPPRD Kabupaten Muaro Jambi. Alhamdulillah kami sudah melakukan yang namanya sosialisasi opsen pajak PKB dan juga BBNKB tahun 2025 ini. Nah, jadi di 4 kecamatan yang sudah kita lakukan di bulan lalu itu ada Kecamatan Sekernan, kemudian ada Kecamatan Mestong, kemudian ada Kecamatan Sungai Bahar, kemudian ada Kecamatan Jambi Luar Kota. Nah, jadi di 4 kecamatan tersebut kita mengundang nih Bang ya. Jadi kita mengundang kepala desa, kemudian kita undang juga RT, kemudian kita undang juga kepala BPD dan juga tokoh masyarakat. Kita sosialisasikan terlebih dahulu mengenai masalah pajak. Jadi kan sekarang pajak yang lagi happening itu adalah opsen. Nah, jadi opsen ini kan menjadi yang namanya buah bibir di masyarakat. Katanya, oh ini pajak kendaraan kayaknya naik sekarang. Katanya gitu. Kita bayar pajaknya karena kita melihat di yang namanya di itu ya di STNK ya Bang ya, itu kan nanti ada yang namanya pajak PKB, opsen pajak dan juga ada biaya jasa raharja juga biaya lain-lainnya. Sebenarnya itu pajak itu kita bayarkan sama seperti di tahun 2024 lalu. Tapi yang menjadi perbedaannya di dalam bukti bayar di STNK itu langsung dipotong. Jadi yang mana ini yang ke pihak provinsi, yang mana nih opsen ini itu masuk ke kabupaten seperti itu. Nah, makanya karena sekarang sudah yang namanya sistemnya otonomi daerah dan juga opsen ini kan berarti kan
kendaraan-kendaraan yang berplat seri belakangnya Kabupaten Muaro Jambi itu kan sekarang ini kan banyak yang tapi mereka yang berdomisili yang di Muaro Jambi ya Bang, misalnya tuh perusahaan-perusahaan ini, perusahaan yang ada di contoh di daerah Kumpe Ulu ya Bang ya. Dari Kumpe Ulu itu kan banyak tuh yang namanya perusahaan-perusahaan. Tapi saat ini kan perusahaan itu memiliki kendaraan masih plat kota, atau plat kota Jambi atau plat luar dari provinsi Jambi. Nah, makanya itu Bupati Muaro Jambi itu Pak Bambang Bayu Suseno itu sudah mengeluarkan yang namanya surat himbauan. Jadi bagi seluruh yang namanya pemilik usaha dan juga yang namanya pemimpin perusahaan agar bisa melakukan mutasi Bang. Jadi mutasikanlah yang namanya kendaraan-kendaraan yang berplat di luar dari Kabupaten Muaro Jambi agar segera melakukan BBNKB 2 ke Kabupaten Muaro Jambi dan itu biayanya gratis. Kalau mereka balik nama tadi. Balik nama, jadi kan balik nama kendaraan second ya namanya Bang ya. Jadi itu gratis, BBNKB 2 itu gratis. Jadi tidak ada dipungut biaya. Jadi biaya-biaya lainnya itu pasti ada. Tapi untuk BBNKB 2 yang biasanya 1-2% itu tidak ada lagi. Sekarang nggak ada lagi itu ya. Ada lagi sekarang. Mereka mau masuk ke dalam. Masuk lagi ya. Jadinya yang beroperasi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi sudah plat Muaro Jambi semua. Ya, dihimbau untuk melakukan yang namanya balik nama ke Kabupaten Muaro Jambi. Itu salah satu cara ya. Salah satu cara kita untuk meningkatkan PAD kita dari sektor pajak kendaraan bermotor. Pertama tadi sosialisasi. Nah, terus apa lagi? Kemudian kita berikan yang namanya edukasi, pasti ya, sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat. Nah, salah satu contoh yang saya diundang pada kesempatan kali ini di orasi itu kan salah satu bentuk literasi kita kepada masyarakat dan supaya nanti masyarakat paham seperti itu. Bagaimana ini yang namanya komponen pajak ini itu adalah salah satu komponen penting dalam membangun daerah seperti itu. Nah, jadi di samping sosialisasi, edukasi, kemudian juga kita turun ke lapangan mencari yang namanya potensi-potensi pajak baru. Seperti itu. Potensi pajak baru ini kan baik itu berupa yang namanya pajak reklame, kemudian juga pajak PBB, pajak BPHTB, kemudian juga pajak sarang burung walet, itu kan pajak BPJT ya Bang ya. Kemudian ada yang namanya pajak hotel, pajak rumah makan, air permukaan, air tanah. Ya, pajak air tanah, PAT seperti itu. Nah, itu juga kita turun ke masyarakat dan juga ke perusahaan. Jadi kalau untuk PAT nih yang perusahaannya ada berapa sumur nanti sumur itu nanti kita ada yang namanya petugas penilai pajak. Jadi penilai pajak berapa banyak sumur yang mereka miliki. Nah, nanti ada yang namanya hitungan-hitungan pajaknya berapa yang harus mereka bayarkan dalam 1 tahun seperti itu. Masuk alat berat ya. Kalau alat berat Bang itu wilayahnya provinsi. Oh, masuk ke provinsi. Ya, berbeda. Nah, jadi kalau pajak alat berat itu masuknya ke wilayah ranahnya provinsi. Jadi kalau di yang option tadi ya. Optionnya. Jadi PKB pajak kendaraan bermotor, option PKB-nya itu yang masuk ke kabupaten. Seperti itu. Jadi kalau pajak alat berat itu ranahnya beda. Kalau pas waktu menilai objek pajak ada alat berat diam aja ya, itu punya provinsi bilang. Paling kita berkoordinasi. Aja berkoordinasi ke pihak Samsat. Jadi kan pihak Samsat nanti yang ya inilah. Jadi kan regulasinya sekarang kan masih dalam tahap proses penyempurnaan Bang. Kalau untuk pajak alat berat. Nah, turun ke lapangan mencari sumber pajak baru itu kan bagian dari perencanaan ya. Nah, terus apa lagi tahapannya? Pendidikan, edukasi, turun ke lapangan, bagian dari perencanaan. Nah, terus kemudian kita olah datanya. Nah, jadi pengolahan data nanti kita masukkan yang namanya nama-nama wajib pajak baru, kemudian kita terbitkan yang namanya NOP-nya, nomor objek pajaknya. Seperti itu ya kalau misalnya mereka mau membuat pajak PBB dan juga BPHTB. Nah, itu nanti ya kita berikan yang namanya Bang, yang namanya SPPT kalau kita mau bayar pajak PBB kan. Nah, itu kan namanya biasanya itu SPPT itu nanti kita serahkan ke pihak kolektor PBB yang ada di masing-masing kecamatan. Itu memang jajaran kita ya yang jadi kalau untuk yang masalah yang penerbitan SPPT itu wilayahnya atau ranahnya BPPRD. Nah, jadi ada tim nanti yang di tim pajak penerimaan pendapatan itu nanti mereka turun ke masing-masing kecamatan untuk menyerahkan SPPT tersebut. Kan ada kolektor tuh. Nah, jadi kolektor nanti yang akan menyerahkan kepada masyarakat. Kolektor juga jajaran kita ya. Kolektor ya. Juga. Kolektor itu kan dari pihak desa, jadi bisa non PNS juga. Seperti itu. Tapi untuk mereka menjadi kolektor tuh ada atas dasar kewenangan yang diberikan oleh
kepala desa. Kepala desa. Jadi kepala desa juga ya. Ya, ada Nah, SK-nya. takutnya nanti kalau nggak ada itu Om dipungut pajak, Ya. kabur dehnya. Sebenarnya kalau kita sekarang berbicara pembayaran pajak, itu kan sekarang kita ada yang namanya aplikasi secara online semua. Jadi kita sudah bekerja sama dengan merchant-merchant seperti ada Bank Jambi, BCA, kemudian juga e-commerce Sudah ada menu pilihan di situ. Menu pilihannya. Jadi kalau kita mau bayar pajak PBB, tinggal input nomor NOP-nya, nomor objek pajak, nanti langsung keluar tagihannya tahun 2025, misalnya pajak PBB atas nama Bank Desi berapa nilainya, atau 70.000 atau lain sebagainya, itu langsung real time. Dan ketika kita bayar sesuai jumlah sudah bisa selesai urusannya. Sudah selesai. Jadi transaksi sukses, berarti untuk pajak terhutang di tahun saat ini itu udah selesai. Seperti itu. Sederhana ya. Jadi sederhana. Nggak harus datang ke kantor pajak. Nggak harus. Dulu kan wajib store gitu ya. Kalau dulu kan kita sistemnya store tunai ya, ke teller. Tapi seiring dengan berkembangnya zaman dan juga proses digitalisasi yang ada di negara kita, bisa mulai kris, kemudian dari yang e-commerce yang aplikasi orange, hijau dan lain sebagainya, itu kita sudah melakukan kerjasama. Jadi lebih kurang ada 9 aplikasi yang sudah kita lakukan kerjasama sampai saat ini. Gitu ya, sehingga dengan BPPRD. Si wajib pajak itu nggak merasa berat untuk pembayaran kewajiban mereka. Iya, jadi nggak mesti langsung datang ke BPPRD untuk membayar pajaknya, seperti itu. Jadi make it simple ya. Sangat simple. Jadi gunakan handphone, tinggal itu masuk ke aplikasinya bisa melalui di mobile banking, Bank Jambi atau Bank BCA atau bank-bank yang sudah bekerja sama dengan pihak BPPRD, nanti tinggal masukin nomor NOP-nya langsung keluar tagihan ya. Sesederhana itu ya. Sesederhana itu. Yang penting mereka tahu persis bahwa itu adalah sebuah kewajiban dan harus dilaksanakan. Karena Bang ya, kalau kita berbicara pajak PBB kan, misalnya nih, kalau masyarakat ingin melakukan pengajuan pinjaman, biasanya kan mereka harus bukti lunas PBB, pajak PBB, seperti itu. Nah, nanti biar tidak menjadi hambatan ya pada saat mereka proses yang namanya pengajuan kredit, ya itu salah satu dasarnya harus melunasi pajak PBB, seperti itu. Itu juga supaya taat ya. Taat pajak, ya. Jadi orang bijak taat bayar pajak ya. Nah, terus gimana juga nih ceritanya sehingga itu menjadi PAD? Kalau menjadi PAD ya Bang ya, kan di dalam kita menyusun yang namanya rencana pendapatan. Jadi rencana pendapatan daerah itu kita sudah menyusun nih Bang, proyeksi pendapatan untuk tahun ke depan. Misalnya 2025 berarti kita 2024 kemarin sudah merencanakan. Jadi merencanakan. Rencananya 2024, aplikasinya di 2025 untuk dipakai di 2026. Ya, seperti itu. Jadi kita kan biasanya untuk merencanakan pendapatan itu kita ada yang namanya target dan juga realisasi. Nah, jadi realisasi di tahun 2024 itu nanti akan dipakai untuk di tahun 2026. Jadi 2 tahun selanjutnya seperti itu. Nah, jadi dengan melakukan proyeksi pendapatan tersebut kita bisa kita bisa melihat yang namanya kemampuan dari masyarakat kita yang membayar pajak, kemudian berapa yang pajak yang telah terbayarkan, berapa yang masih belum terbayarkan menjadi piutang pajak kita. Nah, itu nanti kita biasanya ada rapat tuh Bang. Jadi rapat antara pejabat dan juga kasih-kasihnya serta kepala BPPRD-nya itu sebagai ketuanya. Nanti kita lakukan rapat. Nah, nanti hasil rapat tersebut kita tuangkan dalam rencana pendapatan, nanti kita masukkan dalam hearing di dewan, seperti itu. Berarti tahapannya di internal dulu ya? Internal dulu. Di internal BPPRD ini, setelah dapat angkanya baru dibawa ke hearing di DPR untuk pengesahan target tadi. Biasanya kan di dalam hearing tersebut nanti ada yang namanya Bang, dewan biasanya kita pengen dinaikkan targetnya seperti apa. Nanti kalau misalnya ingin dinaikkan target, kita lihat juga Bang, lihat data dulu. Makanya kalau misalnya kita naikin target, berarti kan pressure pekerjaan kita juga menjadi lebih berat. Nambah lagi seperti itu. Dan setiap tahun pasti naik. Ya, target pasti naik, nggak ada target yang turun. Pasti setiap tahun pasti namanya target bergerak naik seperti itu. Namanya target kan seperti itu. Baik. Pasti ada juga kendala nih Om dalam proses menggali pajak, memungut pajak sampai akhirnya itu bisa dibelanjakan. Nah, kendala-kendala apa saja yang paling besar muncul dan itu menghambat sehingga
pajak kita tuh nggak naik-naik misalnya, atau mungkin terhambat untuk proses pemungutan pajaknya. Iya. Tapi jangan dijawab dulu. Oke. Pemirsa, Ya. tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa, kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Ya. Nah, ini cerita kendala nih, Bang. Ya. Ya, nggak mungkin nggak ada kendala. Pasti. Apalagi ini kan pertama objeknya banyak. Ya. Yang berkaitan langsung dengan individu-individu masyarakat. Ada objek perusahaan. Ya. Ya, macam-macam lah. Dan tentunya ini nggak gampang. Dan pasti beda-beda perlakuannya. Ya. Antara individu-individu dengan lembaga, dengan badan. Ya. Bahkan ada juga ya macam desa. Kan mereka juga punya potensi menggali pajak nih. Nah, itu apa-apa saja sih yang muncul di proses-proses itu, Bang? Jadi kalau kita bicara kendala, jadi kendala yang kita hadapi di lapangan itu yang pertama sekali sih kendala yang paling utama adalah sumber daya manusianya. USDM. Nah, jadi kalau SDM-nya itu terbatas, jadi kan kita kan memang di BPPRD Kabupaten Muaro Jambi untuk yang namanya penilai pajak, kemudian juga untuk yang namanya penilai pajak, kemudian ada yang namanya penagih pajak, kemudian ada tim jurusitanya. Nah, itu untuk saat ini kan kita kan tenaganya belum terlalu banyak. Nah, jadi memang diperlukan yang namanya BIMTEK, kemudian juga yang namanya sertifikasi agar pada saat kita melakukan yang namanya penilaian di lapangan itu juga on point dan juga sesuai dengan fakta yang ada di lapangan seperti itu. Kemudian juga kendala selanjutnya adalah yang namanya awareness atau kesadaran masyarakat kita, betul. ya. Itu yang tadi dari hasil dari sosialisasi dan edukasi tadi. Sosialisasi dan juga edukasi. Nah, itu kan kita membangkitkan awareness atau kesadaran masyarakat untuk membayar pajak ini kan beda-beda nih, Bang. Ada memang masyarakat yang cepat untuk membayar pajak, ada mungkin masyarakat yang terkendala, mungkin mereka belum bisa membayar pajak mungkin karena mereka penghasilan mereka seperti itu juga, mungkin mereka di PHK juga atau seperti apa. Dan juga ada kondisi-kondisi hal yang sifatnya menghambat mereka untuk membayar pajak seperti itu juga. Nah, itu yang dari masyarakat. Kemudian juga kalau kita berbicara dengan pihak perusahaan, itu kan terkadang kita pihak perusahaan ini kan ada yang namanya kan internalnya mereka. Terkadang kan informasi yang kita dapatkan itu kan tidak 100% sesuai dengan apa yang mereka berikan kepada kita seperti itu. Dan itu juga salah satu kendala juga nih, Bang, ya, untuk meningkatkan PAD yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Karena kan memang banyak nih ya perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi yang mungkin ini belum menyampaikan kondisi real yang ada di perusahaannya seperti itu. Seperti contohnya tadi ya, Bang, kalau kita bicara PAT tadi kan, mungkin mereka yang dilaporkan saat ini ya mungkin ada 2 sumur, mungkin mereka membuat sumur yang baru belum dilaporkan seperti itu. Dan juga itu kan salah satu bentuk kendala juga yang kita hadapi. Dan juga karena wilayah Muaro Jambi ini luas karena kan mengelilingi kota Jambi. Nah, itu juga salah satu faktor ininya, faktor X-nya yang ini yang harus kita tingkatkan terus untuk menggali potensi yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Jadi intinya adalah kalau sumber daya manusianya qualified, kemudian juga didukung dengan teknologi yang mumpuni, ya insya Allah sih bisa kita capai target yang sudah kita sepakati. Terkait dengan teknologi apa aja yang sudah kita pakai nih, Bang? Terkait dengan memudahkan wajib pajak dengan pengelola pajaknya. Jadi kalau untuk teknologi yang sudah kita pakai, seperti ada kita namanya aplikasi Sepeda Mami. Nah, Sepeda Mami. Jadi aplikasi itu di dalam itu kita yang namanya untuk pembayaran pajak secara online. Jadi kalau masyarakat ingin membayar pajak rumah makan, itu mereka biasanya kan menginput di aplikasi tersebut. Nanti setelah mereka input, nanti kita akan lakukan validasi. Jadi setelah divalidasi mereka bisa membayar pajak melalui aplikasi Sepeda Mami tersebut seperti itu. Nah, jadi bagi wajib pajak yang ingin mendaftarkan perusahaannya, misalnya itu mendaftarkan pajak daerahnya, bisa melalui aplikasi Sepeda Mami tersebut seperti itu. Tinggal download aja ya? Tinggal download, ada di pengguna ini ya, pengguna Android ya. Tapi kalau untuk iPhone kayaknya belum ada. Berarti tinggal buka di Play Store, buka di Sepeda Mami. Pasti ada tuh. Pasti ada di situ. Tinggal aplikasi di-download. Aplikasi di-download. Kemudian juga untuk retribusi juga
kita sudah ada aplikasi retribusi, jadi pihak OPD terkait itu bisa menginput secara real time berapa retribusi yang mereka dapatkan. Oh, real time sudah ya? Ya, real time kalau untuk retribusi daerah. Kemudian juga yang tadi ya Bang ya, kalau untuk pembayaran yang namanya pajak PBB, itu kan mereka bisa melalui aplikasi di mobile banking atau di e-commerce lainnya. Ya, seperti itu. Itu berarti sudah melibatkan teknologi ya. Sudah melibatkan teknologi. IT, ya, IT. Jadi kalau sudah kita melibatkan teknologi ini, memang untuk pendapatan daerah kita juga signifikan naik. Oke. Yang paling signifikan naik itu di posisi kapan ini? Kalau sejak sekarang, adanya teknologi ini atau dibandingkan dengan sebelum diterapkannya ada sebelum teknologi? Iya, sangat jauh berbeda, jauh berbeda. Jadi dengan adanya teknologi ini itu juga pendapatan daerah yang kita dapatkan juga semakin lebih baik lagi. Karena memudahkan memudahkan orang untuk melakukan kewajiban dia. Ya, melakukan kewajiban, jadi mereka nggak perlu datang lagi ke loket. Biasa dulu ke loket, ya betul, ngantri. Sekarang kan buka aja aplikasi. Buka aja aplikasi, yang penting ada saldo uangnya di bank ya kan. Buka aplikasi nggak ada saldo ya bohong juga. Nggak ada saldo nggak bisa bayar kan. Nah terhadap yang nakal-nakal dalam tanda kutip, yang nakal-nakal ini kan seperti yang dibilang tadi, dia tahu, dia ngerti. Pajak terhutang ya Bang ya? Ya, dia ada duit, tapi nggak bayar pajak. Itu gimana Bang? Kalau yang untuk yang nakal-nakal tersebut, itu kan menjadi yang namanya, kalau di kita namanya piutang. Jadi yang harusnya masuk, tapi belum dibayarkan oleh si wajib pajak. Jadi wajib pajak yang berhutang, untuk ke daerah namanya piutang pajak yang masuk tapi belum masuk. Nah, itu biasanya kita menyurati. Jadi kita memberikan yang namanya surat kepada wajib pajak yang belum bayar pajak atau perusahaan. Nah, nanti mereka ini biasanya kalau untuk perusahaan-perusahaan taat pajak sih. Apalagi kalau misalnya salah satunya sekarang ini kan pembuatan jalan tol nih Bang. Nah, jadi kalau untuk pembuatan jalan tol ini para wajib pajak itu mereka pasti nyetorin pajaknya, pajak MBLB-nya. Karena kalau misalnya mereka tidak menyetorkan pajaknya, nanti mereka tidak dicairkan oleh pihak vendornya. Seperti itu. Menjadi syarat ya. Syaratnya mereka harus lunas pajak dulu. Nah, jadi lunas pajak baru mereka bisa mencairkan yang namanya haknya mereka ke perusahaan vendornya, seperti itu. Tapi jadi kita sudah bekerja sama. Kalau setelah pembangunan jalan tol selesai, berarti selesai juga pajaknya itu. Kalau pembangunan jalan tol selesai ya otomatis untuk yang pajak MBLB-nya pasti akan mengalami penurunan. Karena memang sekarang ini yang paling banyak itu dari sektor ini, pajak MBLB itu, galian tanah uruk atau pasirnya itu kan sangat banyak sekali yang mereka bayar pajaknya. Ada yang sampai ke sanksi juga nggak? Sanksi saat ini kita dalam proses ya Bang ya. Jadi kita menyempurnakan dulu regulasinya mengenai sanksi pajak yang bagi mereka yang tidak bayar pajak, nanti kan kita dalam proses pengenaan sanksi pada mereka. Nanti kan ada sanksi sifatnya lebih kepada perdata ya. Perdata ya, benar. Karena beberapa tempat ada dengan ketidaktaatan pajak, ada yang sampai izin dicabut. Ya, betul. Ada yang sampai izin usahanya ya di stop. Ya. Nah, mungkin tentu nggak otomatis juga kan, pasti sudah bersurat-suratan juga. Kalau sanksi yang seperti Abang bilang tadi kayak sanksi untuk pajak reklame ya Bang ya. Nah kan kalau kita pajak reklame itu kita lihat tuh biasanya kan ini wajib pajak ini belum membayar pajak, maksudnya kita tempel stiker kayak gitu kan, stiker gede di itunya, di tempat mereka ya, di spanduknya mereka atau balihonya mereka, biasanya kita tempel seperti itu. Nah itu salah satu bentuk sanksinya ya. Biasanya kalau udah ditempel kayak gitu kan, itu kan berarti kan tokonya kan diberikan warning kan. Nah, jadi mereka biasanya kalau udah ditempel gitu mereka cepat-cepat bayar. Seperti itu. Nah itu cerita sanksi. Ada juga nggak penghargaan buat yang taat pajak? Wah ya, kalau kita berbicara penghargaan kan kemarin saya sudah diundang ini ya, saya diundang oleh BPPRD Kota Jambi Malam Anugerah Pajak tahun 2024. Nah ini kalau kita berbicara malam penganugerahan, insya Allah ini Kabupaten Muaro Jambi akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh BPPRD Kota Jambi ya, insya Allah tahun depan. Jadi nanti kita masukkan dulu di dalam rencana anggaran kita di tahun 2026 untuk memberikan reward tadi ya, memberikan reward kepada masyarakat yang taat bayar pajak PBB atau BPHTB dan juga rumah makan. Nah nanti insya Allah nanti kita akan masukkan di tahun 2026 ya, semoga tidak kena efisiensi ya Bang ya, karena kan sekarang kita berbicara efisiensi ya, efisiensi anggaran seperti itu.
dan itu Impres nomor 1 loh di awal tahun kemarin. 2025. Betul sekali. Oke, Bang Deddy, ini terkendala di waktu nih. Iya. Sebenarnya asik betul diskusinya, dan memang ini harus tersampaikan kepada publik bahwa pajak itu nggak segampang yang didengarin. Oh, kita punya APBD sekian, ternyata untuk mendapat APBD sekian tuh ada kontribusi PAD. Dan ternyata dari proses yang diceritakan tadi untuk mendapat PAD itu nggak gampang. Nggak gampang. Nah, jadi makanya harus kerjasama semua pihak. Kerjasama semua lini ya. Oke, closing statement nih. Terima kasih. Silakan, Bang. Ya, terima kasih Bang. Jadi untuk pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, terutama di Kabupaten Muaro Jambi, itu memerlukan yang namanya dukungan dari semua pihak. Yang paling penting adalah setiap wajib pajak itu berkomitmen untuk membayar pajak tepat pada waktunya, dan kita sama-sama untuk membangun Muaro Jambi menjadi kabupaten yang lebih baik dan juga kabupaten yang berprestasi yang ada di Provinsi Jambi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Deddy. Udah diskusi panjang nih terkait dengan pajak, dan terutama itu pajak daerah. Atau yang lebih muaranya itu adalah kepada pendapatan asli daerah. Dan kita berharap ini adalah informasi yang bisa memberikan edukasi, dan berharap juga pasca ini, oh ternyata begitu ceritanya, sehingga terniatlah untuk membayar pajak. Jadi orang bijak taat bayar pajak. Nah itu orang bijak taat bayar pajak. Oke Bang, terima kasih Bang ya. Terima kasih Bang. Sehat selalu, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan lain waktu kita jumpa lagi dengan diskusi yang lebih detail lagi. Nah, amin. Mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan Abang ya, karena pertanyaannya sangat detail dan juga sangat mengenal sekali. Oke, siap. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Deddy. Pemirsa, pendapatan asli daerah ternyata tidak semudah yang dibayangkan, dan itu menjadi pekerjaan yang menjadi sebuah kewajiban, dan itulah kontribusi dari BPPRD dalam menggali pendapatan asli daerah yang pada ujungnya adalah menjadi APBD Kabupaten Muaro Jambi. Dan kerjasama di sini juga diharapkan kepada seluruh objek pajak, seluruh masyarakat, karena pajak yang masuk kepada daerah itu akan digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat, baik membangun jalan, jembatan, fasilitas umum, dan semuanya itu tergantung dari pajak yang Anda bayar kepada negara dan kepada daerah juga. Terima kasih. Setelah bersama Orasi, jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.